Dianya berkali-kali ketok pintu tapi nggak ada jawaban. Akhirnya pintunya didobrak dan ternyata dia sudah ditemukan di dapur kosannya. Welcome back to my channel, Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Yes, I know it's been a while guys, tapi Time is back. Jadi kemarin gue udah nanya nih ke teman-teman di story gue, coba ceritain ke gue drama kos-kosan paling tergong. Ternyata ceritanya tuh banyak banget yang seru-seru dan bisa dibagi dua. Ada yang horor dan ada yang lucu-lucu. Dan kali ini gue mau bacain yang horor dulu. Oke, pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. And now let's move on ke cerita yang pertama. Ceritanya sekitar tahun antara 2017-2018, sempat kerja di daerah Bandung sebagai resepsionis hotel bintang 5. Dan itu pun masih beroperasi sampai sekarang. Mohon maaf tapi ya nggak bisa disebutin namanya karena emang masih ada kosannya. Oke, itu pun kosannya bebas karena rekomendasi dari teman kerja dulu yang udah gitu emang asli sana. FYI dulu kerja di daerah Lembang dan kebetulan kosannya emang deket dari hotel. Oke, singkat cerita pas 6 bulan pertama nggak ada yang aneh-aneh sih. Tapi pas udah masuk bulan ke-7 ngekos di sebelah kiri kosan, aku tuh kayak ada suara cewek ngedesah-desah tiap aku pulang kerja sekitar jam 10, jam 11 malam. Karena kebetulan posisinya shift, jadi aku seminggu pagi, seminggu siang. Nggak cuman malam aja kan, pas aku jaga pagi mau berangkat ada lagi suaranya. Lama-lama kan aku risih ya denger kayak gitu. Terus nggak cuman aku aja, beberapa anak kosan juga denger tiap pagi dan malam. Karena udah nggak tahan denger suara, akhirnya aku tanya lah sama pemilik kosannya. Dan mau tahu nggak ceritanya gimana? Ternyata kamar kos di sebelah aku bekas Aduh, udah tuh yang cewek dibun-bun sama cowoknya karena si ceweknya hamidun dan terus nggak mau tanggung jawab si cowoknya. Pas sebelum tragedi terjadi sempat ngobrol-ngobrol tuh sama cowoknya, katanya sih cowoknya mau tanggung jawab. Setelah itu nggak lama cowoknya malah mukul kepala si cewek pakai tongkat baseball. Sumpah sih ini kayak Gak maksud gue, kenapa ibu kosannya cerita gitu loh. Kayak lu gak mau duit apa? Ngapain lu cerita? Coy, ceritanya belum selesai, kita lanjutin. Paniklah si cowok ini, terus tanpa pikir panjang diseret si cewek ini di samping kos. Dan kebetulan itu tanah kosong. Dan baru ketemu sama warga 5 hari kemudian. Oh my god, itu pasti udah bau banget. Awalnya cowok ini kabur, tapi ketemu di rumah omnya sama polisi. Oh ya, sedikit tambahan, dulu aku kosnya di lantai 2 nomor 5, sedangkan kamar yang tragedi itu nomor 6. bener-bener sebelahan ya say. Kacau, aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang masih kebayang. Aku punya tetangga kos, seorang bapak usianya 60 tahunan. Beliau tinggal sendirian, cuma ditemani seekor anjing. Jujur aja, selama aku tinggal di sini, beliau dikenal suka bikin resah. Kerjaannya hampir tiap hari cuma beli bir 1 kerat. Minum sampai mabuk, terus kalau malam suka teriak-teriak nggak jelas. Kadang juga suka ngebully tetangga lain. Ada yang dibilang bau, ada yang diteriakin pakai kata-kata aneh. Aku sendiri juga sering jadi sasaran. Hampir setiap pagi kalau aku berangkat kerja, beliau biasanya sudah berdiri di jendela sambil ngintipin aku dan teriak-teriak hal yang aneh. Beliau punya satu sahabat, sebut saja Pak Badar. Mereka hampir tiap hari duduk bareng dan minum bareng. Suatu malam aku lihat mereka masih ngobrol sampai sekitar jam 12 malam. Suaranya lumayan kencang, seperti biasalah. Aku gak kepikiran apa-apa karena memang itu pemandangan yang sering aku lihat. Besok paginya waktu aku mau berangkat kerja, aku langsung merasa ada yang beda. Lampu kamar beliau masih menyala. Anjingnya juga gak gonggong kayak biasanya. Padahal jam segitu beliau udah siap di jendela buat ngeliatin orang-orang lewat. Tapi
Pagi itu jendelanya masih tertutup rapat dan beliau sama sekali enggak kelihatan. Aku pikir mungkin beliau lagi tidur atau kecapean minum. Ternyata sampai hari ketiga kondisinya masih sama. Gak ada suara anjing gonggong, gak kelihatan dia juga. Aku pikir kayaknya dia nginep deh ke rumah Pak Badar kali ya. Beberapa tetangga juga mulai nanyain dia, di mana sih dia sebenarnya? Sampai suatu pagi jam 6 Pak Badar datang ke kos dan manggil-manggil beliau dari luar. Berkali-kali dipanggil kok nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya Pak Badar datang ke kamar aku dan minta tolong aku buat telepon owner kos supaya datang dan bantu bukain pintunya. Pas pintunya berhasil dibuka, ternyata beliau sudah ditemukan dunia di dapur dalam kondisi terlungkup dan tidak memakai baju atasan. Yang bikin aku paling sedih justru anjingnya. Selama kurang lebih 3 hari itu ternyata anjingnya tetap ada di kamar bersama pemiliknya. Anehnya selama itu dia nggak menggonggong, nggak bikin keributan, cuma diem dan berada di dekat pemiliknya. Aduh, ini sumpah sedih banget. Entah kenapa bagian itu yang bikin aku paling nyesek. Pak Badar langsung histeris begitu tahu sahabatnya sudah meninggal. Suasana kos langsung berubah total. Gak lama kemudian polisi datang untuk melakukan pemeriksaan. Sampai sekitar 4 hari setelah kejadian itu, hampir gak ada penghuni kos yang berani lewat atau mendekati kamar tersebut. Bukan karena ada sesuatu yang jelas terlihat, tapi kayak lebih penasaran gak sih? Rasanya suasananya masih berat, seperti beliau masih ada di sana. Apalagi selama bertahun-tahun kami terbiasa dengar suara beliau yang teriak-teriak atau membuli orang. Jadi ketika semuanya mendadak sunyi, justru rasanya jauh menyeramkan. Sampai sekarang kalau ingat kejadian itu, yang paling membekas buat aku bukan cuma karena beliau ditemukan meninggal, tapi juga kesetiaan anjingnya yang tetap menemani majikannya selama berhari-hari dalam diam. Terus anjingnya siapa yang pelihara ya abis ini? Kepikiran kan gue. 2024 gue lulus sekolah, mutusin ngerantau di salah satu kota industri yang UMR-nya cukup gede. Di posisi itu gue juga abis putus dari mantan gue yang kandas setelah 3 tahun pacaran. Ceritanya gue mutusin pindah ke kota lain supaya ngelupain dia. By the way, gue di sana ikut mas pupu gue. Di hari pertama gue training kerja, gue langsung minta mas pupu gue cariin kos-kosan. Gue dapet yang harga 300, di mana teman-teman gue dapat harga 500.000 di kosan lain. Wih, beruntung nih. Di malam pertama nggak ada kejadian apa-apa karena baru pindahan juga dan hari pertama kerja di situ. Jadi kerasa banget capeknya dan posisi itu gue belum punya kipas. Jadi gue tidur dengan pintu terbuka. Dah, berani banget. Di hari kedua mulai kejadian aneh. Gue dikejutkan dengan penampakan kakek-kakek berbadan hitam yang jalan sekelebat pas gue lagi setengah tidur. Gue berusaha positive thinking. Itu cuman halusinasi aja. Dan gue lanjut tidur. Hari ketiga gue mau tidur karena panas dan belum punya kipas juga. Gue buka tuh pintu. Di depan ada Mbak Kunti lagi ngeliatin gue. Gue berusaha damai karena gue orang baru. Ya udahlah, mungkin dia mau kenalan. Enggak, gue gak suka nih kenalan-kenalan sama yang kayak begini-gini nih. Dan itu sering terjadi selama setahun lebih. Wow, hebat juga lu ya. Tiap hari dikasih penampakan selama setahun kagak pindah-pindah. Iya sih, harganya setengahnya cuy. By the way, kos-kosan gue tuh ada di belakang rumah kosong. Jadi kalau mau masuk gang, gue harus jalan di sebelah rumah kosong. Sampai pada akhirnya setahun lebih kejadiannya makin parah. Setiap gue mau keluar sama cowok gue di depan rumah kosong itu ada Mbak Kunti yang ngagetin di depan muka. Pas akhirnya mulai dari situ gue agak depresi dan puncaknya pas gue tidur, Mbak Kunti ngerayap ke plafon kosan, dan dia jatuhin badannya ke badanku seakan-akan mau masukin gue. Lu ada gila-gilanya juga sih, udah dikasih lihat begitu, bukannya pindah, betah. Akhirnya gue putusin ke orang pintar buat berobat. By the way, di tempat kerja aku juga sering ngeliat dari mulai nenek-nenek berkebaya, wayang dan mbak-mbak Kunti lainnya. Indian gue resign, pindah kerja dan pindah kos, hidup gue lebih damai.
Namaste. Selesai relationship 3 tahun. Tahun berikutnya relationship sama hantu. Baik. Hai Kak Rachel, aku mau cerita tentang tetangga kosan aku. Tapi please jangan spill akun aku ya. Jujur cerita ini sampai sekarang selalu bikin aku nyesel banget karena aku ngerasa nggak nanggepin omongan tetangga kosan aku. Suatu malam aku lagi duduk di depan kosan, terus dia nyamperin aku. Tiba-tiba dia nanya, menurut kamu kalau tinggal di bulan tuh enak nggak ya? Waktu itu aku cuma nganggap itu pertanyaan random aja, jadi aku jawab biasa. Habis itu ya udah, kita selesai ngobrol. Terus setelah itu aku nggak lihat dia sama sekali selama 3 hari. Nah di hari ketiga itu adeknya datang dari luar kota karena udah beberapa hari nggak bisa ngabarin dia. Adeknya berkali-kali ketok pintu tapi nggak ada jawaban. Akhirnya pintunya didobrak dan ternyata dia sudah ditemukan di dapur kosannya. Semua orang kaget, apalagi yang punya kosan kan Kak. Karena kita tahu banget orang ini tuh ceria, baik, suka menyapa semua orang. Setelah itu polisi datang dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit buat diotopsi. Aku yang waktu itu shock, langsung keingat obrolan kita beberapa hari sebelumnya. Sampai sekarang aku masih kepikiran, jangan-jangan pertanyaan yang waktu itu tuh, yang aku anggap random, ternyata punya makna yang lebih dalam daripada itu. Aku masih sering nyesel karena ngerasa seandainya waktu itu aku lebih peka, ngajak dia ngobrol lebih lama, walaupun aku juga nggak tahu apakah itu akan mengubah apapun. Ngekos selama 4 tahun dan hampir tiap malam denger kursi dan meja digeser. Kadang juga suka dengar suara orang naik turun tangga tengah malam. Awalnya kirain mungkin tetangga. By the way, kos tempat saya tinggal lumayan sedikit penghuni. Terakhir-terakhir bahkan sisa saya dan bu kos doang. Lu kagak curiga nih kalau kayak gini? Gongnya apa tahu Kak? Detik-detik saya akan pindah keluar dari kosan karena sudah tamat kuliah. Ibu kos tiba-tiba nanyain tuh, selama ini aku tidurnya nyaman nggak sih? Ya saya bilang sering susah tidur karena insom. By the way emang anaknya tuh susah tidur aja, jadi kayak ngerasa wajar gitu. Baik. Terus dia tanya lagi nih, apa ada merasa sesuatu yang aneh selama di sana? Nah saya baru keinget kejadian sama suara-suara kursi dan meja yang digeser dan suara orang naik turun tangga itu. Terus ibu kos menjawab dengan tersenyum, sebelah kiri dan kanan kamu kan kosong. Dek. Langsung saya terpikir, oh iya, ruko sebelah kiri kosan saya kan gudang, ruko sebelah kanannya kosan juga kantor yang notabene pas malam hari nggak ada orang. Jadi selama ini suara yang aneh gue denger tuh apa? Pantesan kalau begadang malam-malam buat skripsi bawaannya merinding terus. Dan sempat ada anak satu kos yang beberapa kali kena tegur sama ibu kos karena sering mandi kembang sampai saluran air tersumbat. Woi, lu kalau lagi ritual pesugihan, kecantikan, apapun itu yang mandi kembang, tolong banget jangan sampai nyumbat air. Apalagi air kosan. Ya Tuhan, pokoknya saya bersyukur sekali atas ketidakpekaan dan kecuekan saya selama tinggal di kosan itu. Halo Kak Rachel, kenalin aku Rida dari Cilengsi, Bogor. Hai Kak Rach, aku nggak tahu bakal dibacain atau enggak, tapi aku punya cerita yang agak horor selama aku ngekos. Dari awal lulus sekolah, aku memutuskan untuk kerja dan karena nggak bisa bawa kendaraan, aku memutuskan untuk ngekos. Entah energi apa yang aku punya, sampai ngerasa beberapa kosan selalu ada mistis. Walaupun pindah-pindah kos, menurut aku pas kos di daerah Jakarta ini bikin aku syok dan mutusin berhenti ngekos, resign dari tempat kerja. Kenapa? Oke, aku kasih gambaran dulu bentuk kos yang aku tempatin. Kosannya tuh berbentuk kotak dengan 2 lantai, 2 tangga menuju ke lantai 2. Masing-masing kamar kos cuma sepetak kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Tempat kasurnya single dan lemari kecil. Di lantai dasar ada dapur umum. Kebetulan aku tinggal di lantai 2, tepat dekat tangga dan dekat dengan toa masjid. Sebagai anak Gen Z yang sering insom malam hari scroll handphone, Netflix, GoFood tiap malam, hampir selalu ada gangguan. Misal suara orang lewat tapi nggak ada orangnya, suara garukan tembok, suara orang ngobrol tapi nggak ada orang. Itu masih dianggap oh ya udahlah ya, namanya juga ngekos, pasti banyak nih orang-orang ngobrol di dalam kamarnya. Baik, ini berpikiran
positif nih orangnya. Tapi makin dicuekin makin janggal. Mulailah beberapa kali kamar mandi air kloset tiba-tiba hitam, dan selalu setiap aku tinggal dinas keluar kota selalu seperti itu. Awalnya mikir mungkin ya udahlah deket kali ya. Tapi dipikir-pikir lagi nggak mungkin juga, karena aku orangnya males nanya, males komplain dan ogah ribet, ya aku diem aja. Dan selalu berulang tiap kamar kos ditinggal. Gak sampai di situ aja, beberapa kali sering lihat sekelibet bayangan hitam. Awalnya masih dicuekin, sampai suatu hari gangguannya makin gak masuk akal. Berawal dari pulang main kisaran jam 2 pagi dini hari, seperti biasa masuk kosan, kunci gerbang, terus sekelibat lihat bayangan hitam dan aku bergumam dalam hati, kebiasaan banget deh, udah please jangan ganggu gue juga nggak ganggu lo. Aku lanjut naik tangga menuju kamar. Pas masuk kamar, ganti baju bersih-bersih, rebahan sambil scroll HP, masih sadar banget nih kalau terakhir lihat HP di jam 3 pagi. Buset, jam 3 pagi. Posisi tiduran, kepala nindih guling, mata setengah ketutup. Rasanya kayak bukan di kamar kosan. Suasana kamar kos tiba-tiba berubah dingin, udara pengap, aroma kayu basah bercampur anyir. Bisa kebayang gak sih kita di dalam hutan basah bau daun lembab? Ya kurang lebih kayak gitu. Malah anehnya berasa lagi di dalam goa yang gelap, luas, tapi sesek. Rasanya mau buka mata tapi susah banget. Mau meremin mata malah gak bisa. Guling yang tadi rasanya berubah kayak tangan laki-laki. Jadi seolah tidur berbaring di atas tangan deket pundak. Rasanya penuh bulu. Sosoknya kalau bisa digambarkan kayak karakter Yeti yang berbulu. Tapi bedanya ini hitam. Nah, karena aku ngerasa shock dan kaget, spontan aku istighfar. Tapi sosok ini nutup mulut aku dengan 3 jarinya. Sampai gak bisa teriak, gak bisa ngomong. Yang ada di pikiran aku cuma pengen pulang. Entah kenapa. Rasanya tuh kayak bukan di kamar kosan. Sosok ini masih sekap aku. Aku cuma bisa doa dalam hati, baca-baca doa yang aku bisa aja. Dan spontan aku teriak, "Mama, pengen pulang." Seketika goa yang aku rasain tadi berubah jadi kosan aku lagi. Aroma lembab itu langsung bener-bener hilang. Aku istighfar seketika dan langsung bilang astagfirullahalazim. Dan kakak tahu apa yang terjadi? Sosok itu bener-bener marah, langsung meraung teriak, Itu kenceng banget teriakannya, sampai kuping aku tuh beneran pengang, sebelah sakit banget kuping aku. Aku langsung bangun, buka mata, lihat handphone. Tahu nggak? Itu jam 3:05. Aku cuma tidur 5 menit. Apa mungkin aku tidur 5 menit tapi bisa mimpi seheboh itu? Aduh, berinding. Tapi pengangnya tuh kayak masih berasa. Seharian kerja kayaknya budek sebelah. Cek ke dokter, nggak ada masalah. Alhamdulillahnya tepat pas azan maghrib kupingku bisa balik normal kembali. Dan menurut aku itu pengalaman yang paling nggak masuk akal, serem dan bikin aku trauma. Setelah kejadian itu aku mutusin buat pindah kosan dan resign kerja. Tapi kalau diinget lagi rasanya bener-bener nyata. Entah mimpi atau bukan. Mau ikutan kos-kosan laki gue dulu nih zaman kuliah di Condong Catur. Di mana tuh? Awalnya kosan khusus cewek. Gara-gara ada yang di satu kamar mandi diubah jadi kosan cowok. Oh mungkin karena cowok tuh kayak lebih laki gitu ya, lebih kayak pemberani. Baik. Anehnya itu kamar mandi nggak pernah bisa dipasang lampu setelah kejadian itu. Lampunya selalu mati. Ya udah, akhirnya itu kamar mandi nggak pernah dipakai lagi, ditutup permanen. Masalahnya nih, yang jadi suka bikin penghuni kos yang dari luar Pulau Jawa suka kesurupan. Pokoknya selalu setiap ada orang dari Pulau Jawa fix pasti kesurupan. Nangis sih, serem banget. Tapi katanya ini kosannya sebulannya 150.000 dong. Murah banget. Lanjut, gue pernah didatengin hantu lewat gambar, Cel. Gimana tuh? Jadi waktu itu gue inget banget tanggal 24 Desember 2011. Kos gue apartemen khusus kampus di daerah Kemanggisan. Teman-teman gue udah mudik semua. Gue tunggu dijemput bokap tapi sore. Terus karena gue suka gambar, tiba-tiba gue ngegambar random kayak nggak tahu siapa cewek nih ya. Secara random aja, security apartemen itu bilang, "Neng, itu gambar siapa?" Ya gue bilang aja nggak tahu, ini imajinasi aja. Gongnya, dia bilang dia sering lihat cewek itu di lantai atas pas patroli, which is
itu kosong, Cel. Dia bilang persis kayak gambar gue yang pakai bando. Sumpah gue takut banget. Terus pas Natal gue datang ke om gue yang bisa lihat. Katanya itu emang ada yang mampir kepikiran pas gue lagi kosong. Pengen digambar, nggak babi bu, gue langsung pindah dari kosan itu secepatnya. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang pengalaman horor teman-teman saat lagi ngekos. Kalau teman-teman punya ide tema shoot time, jangan ragu-ragu untuk komen di bawah ini. Tema apa sih yang harus gue angkat? Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue karena gue bakal open shoot time di sana. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye. Ini terus tanpa kok nyalanya lebih kencang tiba-tiba Nyala apa? lampu. Enggak. Iya, Apaan sih kak? Enggak. lampunya tiba-tiba nyalanya lebih Lampu kencang. mana ini? Nggak tahu antara ini sama itu. Tahu. Aku merasa pengen. Enggak. Oh bang, udah lanjut ya kak. Oke.